Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ramauda Putranto, Microsoft Innovative Educator Expert. Ya, saya di sini akan membahas tentang Microsoft Teams. Lah, kita akan membahas tentang Microsoft Teams. Walau sebenarnya Microsoft Teams itu sudah tidak asing lagi ya bagi kita, tapi ada banyak sekali pertanyaan mengenai apa sebenarnya Microsoft Teams dan apa kegunaannya. Nah, di sini saya memiliki kewajiban untuk menjelaskan tentang Microsoft Teams. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa Microsoft Teams itu kalau di Indonesia sering digunakan untuk kegiatan pembelajaran, kemudian ada juga untuk kegiatan bisnis, rapat, kemudian ada juga yang digunakan untuk kegiatan seperti webinar seperti itu. Nah, memang di sini Microsoft Teams adalah salah satu layanan yang dimiliki oleh Microsoft, terutama bisa kita ketemukan dalam Microsoft 365. Nah, di Microsoft Teams ini memiliki keunggulan yang pertama itu untuk melakukan rapat, obrolan, panggilan, dan kolaborasi di satu tempat, teman-teman semua. Jadi Microsoft Teams itu digunakan untuk rapat, mengobrol, memanggil, dan berkolaborasi di satu tempat. Nah, di satu tempat apa? Yaitu di satu tempat yang namanya Microsoft Teams ini. Nah, di sini teman-teman bahwa siapa saja yang bisa menggunakan Microsoft Teams itu. Nah, di sini dikatakan bahwa semua orang itu sebenarnya dapat menggunakan Microsoft Teams karena Microsoft Teams itu memang diperuntukkan untuk dunia perkantoran, kemudian di sekolah maupun di rumah, teman-teman. Nah, di sini Microsoft Teams memiliki keunggulan bahwa Microsoft Teams dapat beralih dari obrolan grup ke panggilan video secara cepat, cukup dengan satu sentuhan tombol. Jadi kita bisa beralih, misalnya dalam satu Teams itu ada beberapa pertemuan. Nah, kita bisa berpindah dari satu pertemuan ke pertemuan yang lain hanya dengan memencet satu tombol. Kemudian terhubung juga dengan akses bagikan dan tulis file bersama secara aman dan real time. Artinya di sini kita bisa berkolaborasi. Dan kalau di Microsoft Teams kita bisa tertata dengan menyimpan catatan, dokumen, dan kalender kita di satu tempat. Jadi kalau tampilan Microsoft Teams, kalau teman-teman nanti melihat bahwa di sini itu ada Teams, kemudian di sini ada kalender, kemudian ada pengingat, kemudian ada notifikasi, dan di sini semuanya tersaji dalam satu jendela yang namanya Microsoft Teams. Walaupun aplikasi yang ada di Microsoft Teams itu bisa kita atur seperti itu. Nah, itu adalah keunggulan dari Microsoft Teams. Nah, salah satu tujuan utamanya tadi dikatakan bahwa Microsoft Teams itu untuk memulai obrolan. Jadi di sini kita bisa mengobrol bersama-sama dengan teman satu tim kita, atau tim itu kalau dalam dunia pendidikan bisa kita artikan sebagai kelas, teman-teman. Nah, kita bisa mengobrol dengan teman-teman satu kelas, dengan teman-teman satu tim. Nah, kita bisa mengobrol dengan cara berkirim GIF, bertukar stiker, bertukar emoticon atau emoji dalam satu obrolan grup atau pesan pribadi. Jadi tampilannya seperti inilah. Kita bisa memulai obrolan seperti inilah. Obrolan di sini itu dalam bentuk komentar, chat. Yang lebih utamanya adalah dalam bentuk teks seperti itu, teman-teman. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah aplikasi yang membuat Microsoft Teams itu bisa berpindah dengan cepat dari satu layanan ke fungsi layanan yang lain. Seperti itulah. Setelah obrolan, kita akan coba melihat fitur yang ada dalam rapat di Microsoft Teams. Nah, kalau rapatnya Microsoft Teams, kita bisa beralih dari obrolan grup ke konferensi video secara cepat, cukup dengan satu sentuhan tombol. Dan kita bisa melakukan rapat tim dengan 2 sampai 10.000 anggota di satu tempat yang sama dari mana saja. Jadi kita bisa melakukan video conference, pertemuan video conference itu totalnya sampai 10.000 orang. Dan di Microsoft Teams itu ada fitur seperti ini. Nah, di sini kita bisa berfoto bersama. Nah, foto bersamanya pun kita bisa memilih model tempat duduknya, teman-teman. Ini fitur terbaru dari Microsoft Teams dan cukup menarik ya.
Karena kalau kita mau berfoto bersama itu bisa lebih realistis dengan menggunakan fitur ini. Berbeda kalau kita menggunakan aplikasi video conference yang lain, nanti yang kelihatan hanya bentuknya kotak-kotak itu saja. Beda kalau Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams bisa berbentuk seperti layaknya orang duduk ini bahkan bisa kita atur mau memilih tampilan yang seperti apa. Itu rapat. Selanjutnya berkaitan dengan panggilan, teman-teman. Nah, di Microsoft Teams itu juga bisa melakukan panggilan. Nah, panggilan yang bisa dilakukan oleh Microsoft Teams itu kita bisa melakukan panggilan grup, panggilan suara melalui cloud, dan bisa transfer panggilan juga. Jadi di sini panggilan itu bisa juga dalam bentuk panggilan suara saja atau dalam bentuk panggilan video. Nah, panggilan video seperti ini semuanya gratis, teman-teman. Nah, ini kalau kalian menggunakan yang versi edukasi, itu malah lebih powerful lagi. Seperti itu. Kemudian kemampuan Microsoft Teams selanjutnya adalah kemampuan dalam berkolaborasi. Jadi di sini kita bisa menemukan, bisa membagikan, dan bisa mengedit file itu secara real time dengan menggunakan aplikasi yang tak asing lagi seperti Word, PowerPoint, Excel di Microsoft Teams. Jadi di Microsoft Teams itu kita bisa berbagi seperti ini, teman-teman. Bahkan kita bisa saling mengomentari, bisa melihat pengeditan yang dilakukan oleh teman kita satu tim. Selain contohnya di sini sudah terlihat, oh ini ada tanda orang yang sedang mengedit. Nah, di sini adalah bentuk komentar-komentar apa yang bisa dibahas dan diedit dalam satu file dokumen yang kita kolaborasikan. Wah, sangat menarik ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga perlu ketahui bahwa Microsoft Teams itu bisa disesuaikan sesuai dengan peruntukan kita. Kalau tadi saya sebutkan bisa digunakan untuk di kantor, di sekolah, maupun di rumah juga. Kalau di sekolah kita nanti akan bisa menemukan keunggulan seperti ini contohnya. Nah, ini kalau Microsoft Teams di pendidikan, kita bisa mengelola kelas, catatan tugas, dan kalender sekolah di satu tempat. Nah, ini apalagi bisa diintegrasikan dengan OneNote. Kemudian ada juga keunggulan yang lain di Microsoft Teams, kita bisa mengerjakan proyek dan aktivitas klub sekolah bersama-sama. Jadi di sini kita bisa membentuk kelas atau membentuk tim yang baru untuk berkolaborasi dalam Word, Excel, atau PowerPoint yang dibagikan di Microsoft Teams. Wah, ini luar biasa ya. Bahkan sekali lagi kita bisa melakukan pembelajaran atau rapat online secara interaktif. Nah, ini juga luar biasa. Kemudian di sini ada fitur khusus untuk yang pendidikan. Satu, bisa berbagi layar, jadi kita bisa membagikan apa yang sedang kita tonton. Kemudian ada mode bersama, kita bisa mendiskusikan dan mempresentasikan bersama seluruh kelas dengan cara baru. Jadi di sini kita bisa membagi kelas besar kita melalui dengan ruang-ruang terpisah. Nah, di sini ada ruang terpisah sekarang. Kemudian ada fitur raise hand, angkat tangan. Jadi ketika ada yang ingin bertanya itu tidak perlu mengaktifkan mikrofon semua, tapi bisa dengan menggunakan fitur raise hand itu. Kemudian ada pembaca imersif, di mana ketika ada siswa yang berkebutuhan khusus itu bisa membaca secara imersif. Kemudian kita juga bisa mengakses aksesibilitas. Di sini ada berbagai opsi bahasa untuk terjemahan obrolan. Seperti itu. Kemudian ada juga fitur whiteboard, ini layaknya seperti papan tulis. Kemudian ada fitur tugas untuk mengecek, untuk memberikan, dan untuk mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Dan kita bisa membuat latar belakang custom di pertemuan virtual menggunakan Microsoft Teams. Jadi di sini kita bisa memburamkan atau memblurkan latar belakang, bisa memilih gambar, atau bahkan kita bisa mengupload foto yang kita inginkan seperti itu. Nah, layanan ini kita bisa menggunakannya untuk kegiatan pendidikan, dan semuanya untuk kegiatan pendidikan itu adalah gratis, teman-teman. Seperti itu, teman-teman.
penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.